Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anang, selamat datang kembali di Ngoding Camp. Kali ini kita akan melihat sekilas bagaimana compiler merubah source code menjadi aplikasi atau library. Dalam episode pertama sisap Ngoding Camp Hello World sebelumnya, kita sudah mempelajari ekstensi file.cs, yaitu file source code sisap. Kalau dalam contoh ini program.cs ya. Nah, tugas dari sysap compiler adalah mengcompile source code .cs tersebut menjadi assembly. Nah, jadi bisa saya contohkan di sini. Ketika sudah di-compile, dia akan diubah menjadi assembly. Karena ini program aplikasi, dia akan merubahnya menjadi file exe yang siap di-run. Assembly itu bisa berupa aplikasi dengan tipe file exe ini atau library dengan tipe file DLL. Beda aplikasi dan library yaitu aplikasi wajib punya metode bernama main sebagai entry point. Sementara kalau library tidak perlu main method. Fungsi dari library itu untuk digunakan oleh kelas lain. Misalkan datetime string collection. Dalam .NET Framework ini ada banyak sekali library ya, yang tugasnya spesifik. Misal using system.text, ada text, ada data, ada ya di sini banyak ini. Ada IO. IO ini untuk melakukan input output ke hardware. Net, ada trading, ada web, ada Windows. Nah, ini fungsinya spesifik dan ya siap pakai ya. Jadi kita tinggal panggil saja, kemudian baru kita deklarasikan. Kemudian ada juga library pihak ketiga, yaitu contoh library-nya JSON. Kita bisa coba buka di NuGet. Kalau kita ingin mencari library PDF, tinggal diketik PDF di sini. Atau ingin melakukan sesuatu terhadap Excel, misal import Excel atau read Excel, nah kita bisa search di NuGet. Misalkan ini Excel Data Reader. Nah, nanti tinggal dipanggil saja. Cara manggilnya seperti ini: install package Excel Data Reader. Nah, seperti ini. Untuk diinstal di project. Nah, di package manager console ini kita bisa menemukan banyak third party library. Misal find package JSON. Nah, nanti akan keluar library mana saja yang bisa kita pakai untuk mengolah JSON. Ada juga mungkin contoh yang sering dipakai PostgreSQL. Nah, ini beberapa contoh untuk koneksi ke Postgre ya. Kemudian next kita bahas untuk cara manggil compilernya. Kalau kita sudah install Visual Studio 2019, tinggal ini ya, tinggal kita run atau build solution. Itu sudah otomatis memanggil compiler. Kemudian ada cara lain, yaitu cara manual menggunakan command line. Jadi misalkan kita, ini saya contohkan di sini, C user srdmc, kita ingin buat new project. Kita bisa cek dulu apakah .NET SDK nya terinstall. Kalau
kita install Visual Studio 2019 otomatis .NET Core SDK-nya sudah terinstall ya. Tapi tidak. Kita coba cek .NET version. Nah, ini 31302 versinya. Kemudian untuk tahu ada komen apa saja, .NET. Nah, kalau ingin tahu komen apa saja yang bisa digunakan, bisa ketik .NET / tanda tanya ini. Nah, penggunaannya ini, kalau untuk kita ingin buat project baru, kita .NET terus ada ini new, create new project or file. Kita coba .NET new help. Untuk informasi help itu bisa apa saja sih? .NET new itu bisa apa saja sih? Nah, ini dia .NET new. Nanti kita ini untuk help list template name min.o. Nanti kita yang pakai min.o ini. Min.o auto output location to place the generated output. Nanti kita pengen lokasinya taruh di sini, di JUser ACDMC ini. Kita langsung panggil .NET new min.o. Misal kita kasih nama program pertamaku. Ini nanti dia mestinya akan mengenerate .NET new console min.o. Oh ya, sorry, ini nanti kita harus deklarasi konsolnya dulu. .NET new console. Jadi kita akan buat aplikasi konsol Hello World. Nah, ini ada tulisannya the template console application was created successfully. Running .NET restore. Determine project to restore. Oke, restore succeed. Nah, ini ya, kita akan ke sini lewat Explorer. Nah, dia .NET Core akan membuat ini ya, buat project template console application. Ini kita bisa edit dimanapun, di Sublime bisa, Notepad bisa. Ini kita coba Hello World. Kita coba edit program pertamaku. Oke, kita simpan, save. Kemudian kita coba build langsung atau kita run. Caranya seperti ini. Kita cd dulu ke program pertamaku. Oke, nah, ini kita sudah masuk di foldernya program pertamaku. Kemudian kita build .NET. Kita build dulu coba, atau langsung kita run. .NET run. Kita tunggu proses kompilasinya untuk dijadikan exe. Ini keluar Hello World program pertamaku. Bisa .NET run atau .NET build ya. Kalau .NET build kita coba. Oke, nah ini build succeed. Dia akan membuat, kalau .NET Core ini nanti jadinya DLL, kita bisa run dimanapun. Kalau .NET Core kan nanti kelebihannya dia bisa running di Linux ataupun di Mac. Nah, ini cukup di .NET run atau build, kemudian sudah jadi programnya. Kemudian selanjutnya
ini kita kembali ke Visual Studio 2019. Nah, default mode compile Visual Studio adalah mode debug. Karena itu output berupa file exe atau DLL-nya akan disimpan di subdirectory bin debug. Nah, seperti ini. Jika ganti ke release, ini ganti ke release, maka file exe atau DLL akan disimpan di subdirectory bin release. Kita coba build solution. Oke, ini sudah tercreate bin release. Nah, bedanya apa debug dan release ini? Ini bedanya. Kalau mode debug ini biasanya untuk mode development ya, ketika masih belum final, kita masih otak-atik, masih belum final, masih belum merasa yakin, masih ada bug, kita masih debugging. Untuk mode development kita pakai mode debug. Nah, kalau sudah siap untuk kita rasa program kita sudah final, sudah siap untuk production, maka kita perlu ganti ke mode release. Mode release ini akan dioptimasi oleh compiler ini ya, untuk kecepatan, utamanya untuk kecepatan running, kecepatan menjalankan eksekusi program. Itu nanti dioptimasi oleh compiler untuk mode release. Kalau untuk mode debug, dia optimalnya hanya untuk debugging. Saya rasa sekian untuk episode mengenal sysap compiler kali ini. Silakan bertanya pada kolom komentar jika ada yang kurang jelas. Anda bisa follow IG kami di ngodingcamp.id untuk info-info seputar dunia programming, terutama mengenai .NET, Java, Android, React Native, dan JavaScript. Untuk yang mau join private tutorial kami bisa cek di ngodingcamp.tmc.sound. Silakan subscribe channel kami untuk mengetahui serial tutorial selanjutnya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.